selamat pagi. Oke, saya di sini ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan atau dilema etika yang terjadi di sekolah selama ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerugian moral yang terjadi di sekolah, Pak? Ya, untuk kasus itu kita bagi menjadi dua kelompok. Kasus mungkin untuk siswa, bisa juga untuk guru dan TNI. Kalau untuk siswa itu sudah ada prosedurnya. Jadi kita mencari identifikasi itu dari berbagai masalah, dari wali kelas, dari BK. Nanti kita juga kalau itu perlu konfirmasi dari orang tua dan sebagainya. Jadi kalau semua data sudah masuk, itu kita bisa mengidentifikasi. Kalau belum, nggak mungkin kepala sekolah mengidentifikasi. Kemudian kalau dari yang kasusnya tadi atau guru, itu kita sudah ada yang namanya tidak harus langsung dari saya, tentunya juga ada beberapa wakil di sini manajemen. Kami memerlukan juga bantuan dari mereka ya, untuk mengidentifikasi. Tentunya nanti kita bahas secara bersama-sama. Karena kalau untuk guru sama TNI ya, itu kan tidak hanya berhenti sampai di sekolah. Kalau itu ada pelanggaran, misalkan kasus yang berat, itu kan butuh keputusan dari atasan. Gitu. Kalau ada keputusan beberapa opsi itu yang sama-sama mungkin ya kita ambil yang seminimal mungkin. Itu pertama tidak merugikan siswa sendiri. Yang kedua, kalau seandainya kasus yang berat kemudian harus sesuai dengan peraturan, harus keluar dari sekolah misalkan, tentunya kita juga harus mencarikan solusi masa depan mereka. Itu kalau sama-sama ada beberapa opsi. Begitu juga dari guru maupun TNI, itu kita juga seminimal mungkin untuk mereduksi yang merugikan dari masa depan guru sama TNI. Jadi memang nanti kalau urusannya itu hubungannya dengan hukum, nah itu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Tentunya ada pihak lain mungkin yang lebih berkompeten untuk memutuskan itu. Tapi sejauh itu masih bisa diselesaikan di internal, itu kami dari sekolah kalau ada beberapa opsi keputusan, tentunya keputusan yang membina, jadi tidak sampai menghentikan atau membunuh karir atau masa depan dari guru dan ibu sendiri. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama seperti itu? Iya, jadi tetap saya menggunakan pengelompokan siswa sama guru. Jadi kalau siswa untuk mekanisme ya, tadi ada identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data sama identifikasi masalah, kemudian kita ada sampai kalau yang berat itu konferensi kasus, jadi ada beberapa yang terlibat di sana. Tentunya kita harus berusaha lebih objektif mungkin tadi, seobjektif mungkin. Tentunya saya tidak ingin memutuskan sendiri dalam artian itu saya harus ada pertimbangan dari yang penting di bidang itu, kelas, BK, kemudian juga staf manajemen, masukan dari orang tua, walaupun keputusannya tetap dari bangsa. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Saya sampaikan di sedikit banyak. Yang pertama yaitu tadi identifikasi masalah dengan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data yang berimbang tentunya. Kedua, kita menganalisis masalah itu. Jadi dari analisis itu akhirnya kita menuju suatu titik kesimpulan. Ada benang merahnya,
identifikasi, analisis, kesimpulannya masalah ini. Kemudian kita menentukan solusi. Yaitu mengikuti prosedur itu. Selama kita sendiri, ya kita tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada. Itu ada atasan yang berwenang untuk memutuskan itu. Ada tadi identifikasi, kemudian analisis, kemudian kesimpulan. Yang keempat adalah memutuskan. Nah, selanjutnya apa saja yang selama ini menurut Pak Hari ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya semua itu adalah pengambilan keputusan adalah tantangan menurut saya. Jadi kan semua proses berproses. Ada mungkin masalah yang sejenis itu akan muncul lagi di waktu berikutnya. Jadi sebagai tantangan pembelajaran dari kita sudah pengalaman dengan kasus yang hampir sama. Kemudian pada berikutnya masalah yang hampir sama. Yang tantangan itu kalau belum pernah sama sekali itu menjadi tantangan untuk proses mengikuti tahapan-tahapan tadi. Berdasarkan permasalahan tadi sangat menarik ya Pak. Ternyata tidak kepala sekolah itu ternyata tidak mengambil sendiri keputusan itu, tetapi mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang dari wakar, kemudian apabila dari siswa ada wali kelas, BK, teman sejawat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk penyelesaian masalah tersebut Pak, apakah ada urutan prioritas atau harus diselesaikan hari ini atau ada jadwal-jadwal tertentu Pak? Iya, betul. Memang jelas ada prioritas jawabannya seperti itu. Kalau memang kasus itu adalah membutuhkan, kita tadi kan harus dari awal tadi ada dari identifikasi, kemudian ada analisis ya. Kalau memang itu sangat diperlukan keputusan segera ya, kita nggak usah menunggu jadwal tertentu. Saat itu juga harus, tapi tetap mengikuti tahapan. Bisa mengkategorikan kasus yang segera diselesaikan prioritas. Mungkin yang bisa ditunda berarti kita ada jadwal-jadwal tertentu. Nah, dari semua tadi yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran atau hal-hal yang Bapak petik selama ini, selama Pak Har menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, terutama pada permasalahan yang dilema etika apa Pak? Belajar terus, berproses, dan tidak ada habis-habisnya selama kita masih hidup. Terus itu saja Pak yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan. Sama-sama, semoga sukses ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, ada berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Jadi tim umum saat ini meskipun SD terletak di kota tengah kota, dalam keseharian mereka hubungan jelas dengan pasar sangat mempengaruhi karena itu berkumpulan sehingga kadang-kadang di bawah sikap itu berubah. Sehingga yang kadang-kadang berusaha jauh dengan apa yang harus kita sampaikan di sekolah ini. Kita namanya etika, anak-anak dan sebagainya. Oke, sekolah. Begitu di rumah mereka mulai jam 2 sampai jam 6 dini hari, jam hari itu biasanya kebun. Tidak pengaruh kita tuh tapi kita juga tidak apa-apa semangat. Begitu anak berbuat kesalahan, kita tangkap langsung. Hari itu juga harus selesaikan. Artinya kalau masih ada jadinya kalau sudah diteruskan tapi sekarang tapi masih dalam pendidikan. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau mengambil nilai kebijakan yang sama-sama benar. Jadi yang terkadang kita sulit untuk memutuskan. Peraturan pemerintah itu tidak tahu partai, tapi
Nah, selanjutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan Pak? Pengalaman tadi. Enggak, secara umum. Kalau dulu, kalau itu sampai dengan hal yang memberatkan bapak dan ibu dulu, sakit sampai betul-betul dia merasa tidak berat dan melakukan cepat satu adalah peraturan yang tidak apa sekarang. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada asosiasi jurnal? Saya sering Bapak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan jurnal? manusia. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau apa namanya tata cara dalam penyelesaian kasus Pak? Saya jadwal untuk tanya pembinaan atau apa itu yang wajib ya harus dilakukan. Yang kedua memang kalau ada persidangan ini segera dan jika ada masalah langsung setelah saya mencoba itu saya ngobrol kasus ini akan saya ceritakan dan dia ada turut dan usaha sehingga dia tidak akan terjadi lagi pada ini. Ya jadwalnya ini tadi diceritakan. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam Yang jelas ada. Nah, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan tadi, dari pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu, apa pelajaran yang dapat diperoleh? Saya berangkat dari pengalaman itu sudah eksekusi dulu. Saya senangan saya itu kan koordinasi ini saya jadi tolong orang ini nanti ya Allah saya pimpin tolong dimulai saya begini saya berangkat jangan saya katakan orang ini di kalau saya butuh nilai sudah tidak kuburan itu lumayan asal murah oke tunggu dan koordinasi saya bangga pada saya banyak itu saya bakalan berat duit saya banyak karena tidak punya soalnya Baik, terima kasih Pak. Hari ini saya banyak belajar dari percakapan yang tidak lama ini, jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Saya mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.